Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dan saya sebagai wakil siswa SMK Yapenda. Pada video kali ini kita akan membahas konfigurasi awal pada router switch Cisco. Setelah itu baru kita ambil satu lagi switch 2960 untuk mengkonfigurasi ini. Seperti biasa kita membutuhkan sebuah laptop. Laptop ini kita akan menghubungkan melalui kabel konsol pada port RS232. Untuk routernya kita hubungkan di port konsol. Oke, langsung saja kita sambungkan dan klik pada laptop kita, akan mengkonfigurasi lewat terminal. Klik OK. Nah, kalau di sini ada perintah yes atau no, maka kita akan ketikkan di sini no. Nah, lalu pertama kita masuk dulu, dan ini namanya Xword. Kita ketik dulu enable untuk masuk ke dalam yang namanya privilege. Di sini kita masuk configure. Terminal, baru kita ganti nama dari router tersebut dengan mengetikkan perintah hostname router 1. Oke. Nah, dengan sendirinya maka router tersebut akan mengganti namanya dengan router 1. Kemudian kita akan membuat yang namanya autentikasi untuk masuk ke dalam perangkat tersebut. Yang pertama kali kita akan menentukan membuat yang namanya enable cross class. Nah, yang berikutnya adalah enable script class. Ini fungsinya nanti adalah ketika ingin masuk ke dalam yang namanya privilege mode. Oke. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kalau mengakses lewat kabel konsol. Apa autentikasi yang kita lakukan? Kita buatkan di sini line console. Oke, password Cisco. Login, exit. Jadi nanti ketika mau login dengan menggunakan yang namanya kabel konsol, maka akan dipertemukan dengan password. Kemudian kalau kita mau meremote lewat yang namanya line VTA atau telnet dan SSH, maka kita juga perlu buatkan yang namanya password. Kemudian ketika kita ingin membuat yang namanya banner, maka kita mengetikkan yang namanya banner MOTD. Untuk lebih memperkuat password-password yang sudah kita inputkan sebagai autentikasi, maka kita membuat di sini mengetripsikan sebuah password tersebut dengan mengetikkan service password encryption. Oke. Lalu kemudian teman-teman, kalau semuanya sudah kita lakukan konfigurasi, langkah terakhir adalah kita akan menyimpan konfigurasi tersebut dengan menggunakan perintah copy running config stroke config. Oke. Nah, kita sudah menyimpan configuration itu, dan sekarang kita ingin melihat konfigurasi apa yang sudah kita lakukan. Kita gunakan perintah show running config. Oke. Teman-teman bisa melihat di sini ada enable script class di sini. Tetap bisa dibaca siapapun nanti yang akan melakukan yang namanya remote. Kemudian di sini juga sudah dilakukan yang namanya remote. Oke, kemudian teman-teman, kita sekarang akan coba keluar dari configuration ini.
Itu teman-teman untuk router. Nah, sekarang untuk hal yang sama kita juga lakukan untuk yang namanya switch. Untuk switch juga sama, kita akan mengakses lewat terminal. Oke, baru kita coba mengkonfigurasi. Kita coba dengan memberikan penamaan pada switch tersebut ya. Kita coba buat di sini namanya gue SW. Nah, biar lebih mudah SW lantai 1, oke, nafasnya sudah berganti. Kemudian kita akan membuat yang namanya enable script class sebagai autentikasi nanti masuk ke dalam privilege ya. Kemudian adalah line console 0. Oke. Kemudian kita ketik di sini di password Cisco. Kita buat lagi di sini yang namanya login, baru kita exit kemudian untuk telnet dan SSH. Kita akan buat password juga, ketik login, baru exit. Lalu kemudian kita kasih banner MOTD-nya. Dilarang masuk. Baru terakhir kita enkripsi semua password tersebut. Nah, kemudian setelah dienkripsi, kita akan coba simpan dengan menggunakan perintah lagi write tracer atau compirine. Ya, betul, compirine ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita coba melihat configuration yang sudah kita lakukan ya. Sudah di password, LAN console sudah di password, LAN VTA juga sudah VTA, itu juga dienkripsi passwordnya. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya konfigurasi pada switch dan Cisco tersebut, baik untuk memberikan yang namanya IP address maupun hal-hal yang lainnya ya. Oke, baik teman-teman, itu untuk yang namanya basic configuration pada router dan switch Cisco. Baik teman-teman, apabila dalam video ini terdapat sebuah kesalahan seperti suaranya kurang jelas lah, apalah, dan lain sebagainya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih, dan saya sebagai wakil siswa SMK Yapenda, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.